Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Salsabila Yasinta NIM 19110233. Yang kedua Ahmad Yuswani Saputra NIM 19110231. Yang ketiga Al-Hikni Muhammad Akwam NIM 19110229. Yang keempat Suaibatul Islamiyah NIM 1911102019. Yang kelima Retno Puji Astuti NIM 1911022002. Kami dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 4 Universitas Muhammadiyah Gresik. Nama saya Salsabila Yasinta NIM 19110233. Nama saya Ahmad Yuswani Saputra, NIM 1911102031. Nama saya Al-Hikni Muhammad Akwam, NIM 1911102029. Nama saya Suaibatul Islamiyah, NIM 1911102019. Nama saya Retno Puji Astuti, NIM 1911020002. Pada video ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara pengukuran penilaian status gizi pada orang dewasa di atas usia 18 tahun. Metode penilaian status gizi yang dilakukan harus meliputi yang pertama PSG dengan antropometri, yang kedua PSG dengan survei konsumsi pangan atau Food Frequency Questionnaire, yang ketiga PSG dengan klinis. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penentuan status gizi yang diampu oleh Ibu Endah Mulyani, SST MKes. Kemudian ada data singkat responden yang bernama Safa Alia Al-Khoyum, usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan. Lalu berikutnya yang pertama yaitu penilaian status gizi dengan antropometri. Berikut adalah alat-alat antropometri yang dibutuhkan. Ada Medline dan timbangan. Adapun indikator antropometri yang digunakan adalah berat badan, tinggi badan, IMT, lila atau lingkar lengan atas, lingkar leher, lingkar perut, rasio lingkar pinggang dan pinggul. Pengukuran yang pertama yaitu berat badan. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pastikan timbangan dalam keadaan menyala. Yang kedua, tempatkan timbangan di permukaan yang datar dan keras. Yang ketiga, responden menginjak bagian atas timbangan. Yang keempat, posisi responden tegak lurus dan mata menghadap lurus ke depan. Yang kelima, catat hasil pengukuran dalam satuan sentimeter dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0, dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Pengukuran yang kedua yaitu tinggi badan. Ada 6 tahap untuk mengukur tinggi badan. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat yang digunakan yaitu Medline. Yang kedua, alas kaki dilepas. Yang ketiga, responden tidak boleh jinjit. Yang keempat, pandangan responden ke depan lurus sehingga kepala tegak. Yang kelima, alat ukur dicepit di kaki dan ditarik dari bawah ke atas. Yang keenam, catat hasil pengukuran dalam satuan sentimeter dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0, dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Berikut hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan. Diperoleh berat badan 38 kg dan tinggi badan 157 cm. Pengukuran yang ketiga yaitu lila lingkar lengan atas. Pengukuran lila ada 7 tahap. Yang pertama yaitu tetapkan posisi bahu dan siku membentuk 90 derajat. Yang kedua, letakkan Medline antara bahu dan siku untuk mengukur titik tengah lengan. Yang ketiga, tentukan titik tengah lengan dengan spidol atau pulpen. Yang keempat, lingkarkan pita lila di posisi 0 pada titik tengah lengan yang sudah ditandai. Yang kelima, pita jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Yang keenam, catat hasil pengukuran dalam satuan sentimeter dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0, dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan.
Berikut hasil pengukuran lila lingkar lengan atas. Percobaan 1 diperoleh 22 cm, percobaan kedua diperoleh 22 cm, dan percobaan ketiga diperoleh 22 cm juga. Pengukuran yang keempat yaitu lingkar leher. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu lingkarkan meteran di sekitar leher dimulai sekitar 2,5 cm dari titik temu leher dan bahu. Yang kedua, lingkarkan sepenuhnya di sekitar leher tanpa meninggalkan ruang di antara leher dan meteran. Jangan menarik meteran terlalu ketat, hanya cukup untuk mendapatkan pengukuran yang benar. Yang ketiga, pastikan meteran sejajar dan tidak ditahan pada sudut tertentu. Yang keempat, catat hasil pengukuran dalam satuan cm dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0, dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Berikut hasil dari pengukuran lingkar leher. Pada percobaan 1 diperoleh 34 cm, pada percobaan kedua diperoleh 33 cm, dan pada percobaan ketiga diperoleh 33 cm. Pengukuran yang kelima yaitu lingkar perut. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu siapkan midline. Yang kedua, lingkarkan pita pengukur pada perut sejajar dengan pusar, tempatkan titik 0 di pusar. Yang ketiga, pastikan pita pengukur tidak terlalu kencang dan tidak juga terlalu longgar. Jangan menahan nafas saat mengukur lingkar perut. Yang keempat, catat hasil pengukuran dalam satuan cm dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0, dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Berikut hasil dari pengukuran lingkar perut. Pada percobaan 1 diperoleh 62 cm, pada percobaan kedua diperoleh 62 cm, dan pada percobaan ketiga diperoleh 63 cm. Pengukuran yang keenam yaitu lingkar pinggang. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tangan dapat direntangkan untuk memudahkan pengukuran. Yang kedua, pastikan menggunakan baju yang tipis sehingga hasilnya lebih akurat. Yang ketiga, lingkarkan midline posisi 0 pada atas pusar dengan mengelilingi dari badan depan ke bagian belakang, hingga kembali lagi ke bagian depan. Yang keempat, catat hasil pengukuran dalam satuan cm dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0, dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Berikut hasil dari pengukuran lingkar pinggang. Pada percobaan 1 diperoleh 65 cm, pada percobaan kedua diperoleh 65 cm, dan pada percobaan 3 diperoleh 66 cm. Selanjutnya, pengukuran yang ketujuh yaitu lingkar pinggul. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tangan dapat direntangkan. Yang kedua, pastikan menggunakan baju yang tipis sehingga hasilnya lebih akurat. Yang ketiga, lingkarkan midline posisi 0 pada bagian depan atau samping panggul. Yang keempat, panggul berada di sekitar pelvis yang terbesar.
Yang kelima, catat hasil pengukuran dalam satuan sentimeter dengan cara pembacaan skala yang benar, yaitu angka yang sesuai berada pada titik 0 dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali pengulangan. Berikut hasil dari pengukuran lingkar pinggul. Pada percobaan 1 diperoleh 85 cm, pada percobaan kedua diperoleh 85 cm, dan pada percobaan ketiga diperoleh 86 cm. Selanjutnya, penilaian yang kedua yaitu penilaian status gizi dengan survei konsumsi pangan atau yang disebut dengan Food Frequency Questionnaire. Responden mengisi kuesioner yang kita berikan berdasarkan frekuensi makan pada setiap jenis bahan makanan yang menurut responden paling mendekati dengan kebiasaan responden dalam sebulan terakhir. Kemudian, penilaian yang ketiga yaitu penilaian status gizi dengan klinis. Pada penilaian status gizi dengan klinis pada orang dewasa di atas usia 18 tahun ini berdasarkan permasalahan pada kelompok orang dewasa di atas usia 18 tahun. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Metode yang dilakukan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu obesitas, yang kedua sindrom makan di malam hari, yang ketiga anoreksia, dan yang keempat anemia. Jadi kita masuk pada poin permasalahan obesitas. Tadi kita sudah melakukan pengamatan dan menghasilkan data tinggi badan 157 cm dan berat badan 38 dan memiliki skor IMT sebanyak 15,7, masuk pada poin kurus. Saran saya, Anda harus makan yang bergizi dan berserat, seperti contohnya sayur-sayuran dan daging. Jadi kita masuk pada poin permasalahan, yaitu sindrom makan di malam hari. Apakah Anda tahu sindrom makan di malam hari itu apa? Tidak. Jadi sindrom makan di malam hari itu seperti kebiasaan makan pada malam hari. Apakah Anda mengalami permasalahan tersebut? Tidak. Karena jika Anda tahu bahwa sindrom makan di malam hari akan menyebabkan penyakit stroke, jantung, dan diabetes. Baik, jadi kita masuk pada poin permasalahan tentang anoreksia. Kemudian, apakah Anda kali ini tahu tentang anoreksia? Tidak. Baik, akan saya jelaskan. Jadi anoreksia merupakan gangguan makan yang dihadapi oleh penderita yang biasanya penderita memiliki gangguan dalam pikirannya yang terobsesi karena kepingin kurus. Jadi apakah Anda pernah mengalami terobsesi untuk hidup kurus? Sekarang memasuki pada poin pemeriksaan anemia. Apakah saya boleh memeriksa tensi Anda? Ya, boleh. Jadi ukuran tensi Anda berada pada standar normal. Itu berarti Anda tidak memiliki tanda-tanda anemia. Selanjutnya, hasil interpretasi hasil penentuan status gizi. Metode penilaian status gizi yang dilakukan harus meliputi yang pertama PSG dengan antropometri, yang kedua PSG dengan survei konsumsi pangan atau Food Frequency Questionnaire, dan yang ketiga PSG dengan klinis. Yang pertama, hasil dari interpretasi penentuan status gizi dengan antropometri. Yang pertama, berdasarkan pengukuran berat badan dan tinggi badan, IMT yang diperoleh yaitu dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan satuan meter dikali tinggi badan satuan meter, jadi 38 kilo dibagi 1,57 meter dikali 1,57 meter dan hasilnya 15,7. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hasil tersebut masuk dalam kategori kurus.
Yang kedua, berdasarkan pengukuran lila sebelumnya diperoleh 22 cm, yang mana menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masuk dalam kategori status gizinya kurang dan mengalami kekurangan energi kronis. Yang ketiga, berdasarkan pengukuran lingkar leher sebelumnya diperoleh 33 cm, yang mana masuk dalam kategori lingkar leher sedang. Yang keempat, berdasarkan pengukuran lingkar perut sebelumnya diperoleh 61 cm. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut masuk dalam kategori kurus. Yang kelima, berdasarkan pengukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul, rasio lingkar pinggang dan lingkar pinggul diperoleh dengan rumus lingkar pinggang dibagi lingkar pinggul. Jadi 65 cm dibagi 85 cm dan hasilnya 0,76 cm, yang mana masuk dalam kategori sedang. Yang kedua, hasil dari penentuan status gizi dengan survei konsumsi pangan atau Food Frequency Questionnaire. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh responden mengkonsumsi makanan pokok nasi goreng, mie goreng atau olahan, dan lain-lain sebanyak 1-3 kali per bulan, dan lauk hewani daging ayam, daging sapi, dan lain-lain sebanyak 1-3 kali per bulan. Yang ketiga, hasil dari penentuan status gizi dengan klinis. Yang pertama, berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada responden tidak termasuk obesitas. Yang kedua, berdasarkan wawancara kepada responden mengatakan jika responden tidak mempunyai sindrom makan di malam hari. Yang ketiga, berdasarkan wawancara kepada responden mengatakan jika responden tidak menderita anoreksia. Yang keempat, berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada responden tidak beresiko menderita penyakit anemia, dikarenakan hasil pengukuran tensi menunjukkan responden tekanan darahnya normal. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.